Oke, gue gue bukan orang yang biasa ngomong pakai lu gue, tapi gue lagi pengen ngomong pakai kayak ini hari ini. Apa? Nggak terima? Bacot? Bodoh amat. Rokok dulu. Tahu nggak rasanya lahir tanpa diminta? Kayak nggak bisa milih gitu, lahir kaya atau miskin, lahir sehat atau kaya, lahir di rumah sakit mahal atau di pojokan kamar dan dibantu sama dukun beranak. Dari kecil kita diajarin sopan santun, padahal realitanya dunia ini dilahirkan dari dosa dan dikuasai sama yang paling pandai manipulasi. Katanya hormati orang tua. Oke, gue lahir dari keluarga yang bilang kita ini sederhana, yang penting bahagia. Nyatanya bokap stres, nyokap pasrah, anaknya kayak patung di pojokan nunggu giliran disalahin. Tapi pas gue tanya kenapa gue dilahirin cuma buat jadi alat pelampiasan ambisi gagal mereka, dan tiba-tiba gue jadi anak durhaka. Lu sadar nggak? Dari bayi kita dicekokin satu sistem: sekolah, kuliah, nikah, mati. Kayak tutorial hidup. Tapi jelas dulu gue skip tutorialnya. Kayak orang bego, sok-sokan baru nyoba game terus langsung milih hard mode. Sekolah ngajarin gue berpikirlah kritis. Tapi pas gue nanya kenapa guru bisa ngomong tanpa mikir, gua disuruh berdiri di pojokan sampai jam istirahat. Plot twistnya guru gua sekarang jualan skincare. Mungkin karena dia sadar pendidikan itu bikin muka cepet tua. Oke, itu nggak lucu. Tapi ada yang lucu nih. Yang ngikutin jalur itu juga banyak yang hidupnya rusak, tapi pura-pura posting senyum tiap weekend. Cuaks. Gua dulu mikir, pas kecil pengen cepet besar biar kerja keras, cari duit sendiri, dan jadi orang terkaya di dunia. Jelas kan, dan simpel banget ya kan. Ya namanya juga bocil, mikirnya makin gede hidup makin jelas. Ternyata makin gede makin banyak topeng. Orang-orang lebih jago bohong daripada nyari makna. Kerja keras ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya, tapi bisa mengkhianati kesehatan, keluarga, dan waktu hidupmu yang sisa dikit itu. Jangan takut kerja keras, tapi kuburan udah penuh sama orang-orang yang gak ngeluh soal kerjaan. Terus motivator juga bilang gini, mindset adalah kunci. Tapi gak ada yang bilang kalau gemboknya udah rusak dan karatan dari zaman Mesozoikum. Sekolah ngajarin integritas, tapi nilainya ditukar sama duit. Kantor, kerjaan, ngomongin teamwork, tapi semua orang saling injek. Temen bilang, curhat aja bro, gue dengerin. Padahal pas gue cerita, dia tinggalin. Mungkin karena luka gue gak cocok buat fit dia yang estetik itu. Crab mentality kalau bahasa gak kerennya. Gak keren loh, kepiting, serius. Gak keren banget. Gue juga pernah mikir bunuh diri. Bukan karena lemah, tapi karena dunia ini emang beneran gak ramah buat orang-orang yang mikir terlalu dalam. Jangan nyerah. Lah, yang ngomong gitu biasanya punya support system sambil dipeluk sayang-sayangan, cinta-cintaan, dan duit dari orang tua. Gue, support system gue cuma sarkasme, kopi pahit, dan rokok warung eceran. Tapi gue gak mati. Belum mati. Seenggaknya belum. Karena gue tahu kematian terlalu manis buat sistem yang belum puas nyiksa. Gue masih bangun tiap hari bukan karena pengen hidup, tapi karena gue pengen lihat sistem ini remuk dari dalam pelan-pelan. Gue udah gak pengen menang, gue cuma pengen nunjukin kalau lo bisa tetap berdiri, lo tetap kuat, dan tetap anjing banget walau hidup lo tiap hari digilas sama tank amfibi dari Somalia. Karena ya di dunia ini yang bertahan bukan yang paling kuat,
tapi yang udah nggak punya apa-apa buat kehilangan. Gue underdog dan lo juga, cuma bedanya gue udah berhenti buat pura-pura kuat. Dan kalau lo nonton ini sampai habis, mungkin lo juga bukan pahlawan, bukan pemenang, cuma bukti kalau bahkan kehancuran pun bisa jadi tontonan. Terima kasih.